Maka usul yang paling diterima yang ketiga, penanggalan tahun Hijriah dimulai dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hijrah Nabi bukan di bulan Muharram. Hijrahnya Nabi dimulai beliau keluar dari rumah tanggal 27 Safar sampai di Kuba 8 Rabiul Awal dan sampai ke Madinah 12 Rabiul Awal. Selama 15 hari beliau hijrah. Yang jadi pertanyaan saya kepada jenengan semua, kenapa dimulai dari bulan Muharram? Pripun Bu, kenapa bulan Muharram? Karena Muharram adalah bulan pertama di dalam Islam. Maka penanggalan Hijriah ini penanggalan bulan. Kalau Masehi penanggalan Samsiyah itu matahari. Matahari dan bulan ini sama-sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, walabisu fi kahfihim salasatu mi'ah wa zidnahum tis'ah. Ashabul Kahfi ini tinggal di gua selama 300 tahun ditambah 9. Bukan 309 tahun, Pak. 300 ditambah 9. Para ahli tafsir mengatakan 300 tahun adalah Masehi, 309 adalah Hijriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ingkang tuhu kinurmatan Ustadz Isa Abdullah, alhamdulillah sampun bareng rawuh rahimakumullah. Ugi ingkang kinurmatan ibu-ibu, bapak-bapak jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Ar-Rahmah rahimakumullah. Murwakani pengajian enjing menika monggo kula panjenengan sedaya tansah ngujahaken syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bilih tasih dipun paringi pilihan yang utama ing antawisipun aktivitas sanes ingkang sae-sae sedaya. Kula panjenengan saged tetep milih ingkang paling sae, namanipun thalabul ilmi. Alhamdulillah. Ing salajengipun shalawat wa salam mugi tansah dipun curahaken, dipun tedhakaken saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dhateng uswah hasanah kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun, lan ugi sedaya tiyang ingkang purun manut dhateng sunnah-sunnahipun. Ibu, bapak, jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Injing menika Ahad wagi ingkang terjadwal paring tausiah Ustadz Isa Abdullah. Alhamdulillah sampun rawuh lan mangke tumunten kula dherekaken miwiti. Alhamdulillah Ustadz Isa menika kala wau sampun pikantuk pahala ngisi wonten bulang. Terus jam 5 sampai jam 6 ini sampun wonten bulang. Nah, jam 6 penutupan lajeng mriki nyambung wonten mriki. Lah kula panjenengan kula bahkan kula kemawon datengipun nembe jam 6 langkung gangsal menit kala wau. Beto wedang biasane.
Monggo dipun manfaataken, dipun syukuri, dipun pelatosi, anggenipun kula panjenengan mengais pahala. Mengais pahala. Jujur kula panjenengan butuh yang namanipun pahala. Butuh. Kula saking menika duka kathah, duka sekedhik ning kula panjenengan telaten. Antawisipun kanthi cara ngrawuhi pengajian kados ngaten menika. Bapak Ibu sekalian, rene sampun jam 6 langkung gangsal 12 menit. Monggo sareng-sareng pengajian menika dipun bikak. Namung saderengipun Bapak Ibu sekalian kangge gambaran mangke kula wangsuli malih, mangke kula ulang malih menika kangge info awal bilih salah satu amal usaha kita SD Muhammadiyah Bengkal menika saweg bangun membutuhkan uluran kita untuk lebih lancarnya bangunan itu. Ugi kolomben menawi wonten tamu saking Tretet ugi ngendikanipun bangun kangge pondok pesantren. Inggih nembung supados dipun upayaaken penggalangan dana saking warga negara BCM Keranggan. Menika kalau winginipun kula batos-batos. Iki nek duit infak saka kekayaan pengajian Ahad pagi menika mangke umpama digempil 1 juta 2 juta piye. Menika kangge gambaran panjenengan sik ada awan. Per sak menika menika wonten kekayaan panjenengan lan kula, kekayaan kas Ahad pagi menika 10.500.000. Nah, mengko apa sing ning Bengkal 1 yuta, sing ning Tretet 1 yuta, njur 2 yuta. Utawi langkung wae. Lho kono 1,5 yuta, kono 1,5 yuta, njur kelong 3 yuta. Saking angka 10 juta. Nah, ora njur nggo apa? Nah, monggo menika info awal kagipun penggalih dipun raosaken mangke nalika badhe penutupan pengajian menika kula aturaken malih arep pira? Arep siji setengah apa pira dari kas kita yang jumlahnya 10.500.000. Nah, bergulir tambah meneh sesuk dienggo bantu sapa meneh lan sak terusipun. Mekaten nggih Ibu, kula dipun ngalih mengke sing gong mengke. Gonge mengke. Sampeyan dipun ngalih info awal. Apabila mekaten info awalipun monggo dipun awali kanthi waosan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ing salajengipun wekdal kula caosaken Ustaz Isa Abdullah sak perlu paring paparan tausiah ing titiwanji menika sak cekapipun sampai selesai. Menika selesai biasanipun 60 menit biasanipun. Monggo Ustaz kula dherekaken. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'. Ingkang kawula hormati para alim, para sepuh, para pinisepuh. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di tahun yang baru ini kita bisa bermajelis, bermuajahah. Semoga kita termasuk yang disabdakan Nabi
man kharaja fi talabu ilmin fa huwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia beruntung. Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan dosa, mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang dikatakan seorang penyair, "Ida marodi yaumi walam aktabis hudan walam astafid ilman famadaka min umri." Kalau hari telah berlalu tanpa aku mendapatkan ilmu, tanpa aku mendapatkan petunjuk, apa arti hidupku? Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tahun yang baru ini, tahun 1447 Hijriah, kita akan mengenang bagaimana sejarah penanggalan tahun di dalam Islam. Yang sejarah ini dimulai dari masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Nabi tidak ada penanggalan tahun, adanya cuma hari dan tanggal. Maka ketika Nabi lahir disebut Amun Fil, tahun gajah. Ketika istrinya Khadijah wafat, pamannya Abu Thalib wafat, disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Maka penanggalan tahun ini dimulai di masa Umar bin Khattab ketika sahabat mulia Abu Musa al-Ash'ari bertanya kepada Umar. Beliau mendapatkan surat itu di bulan Sya'ban. Beliau ragu Sya'ban tahun ini apa Sya'ban kemarin. Dan Abu Musa mengatakan, "Wahai Umar, para raja-raja memiliki penanggalan tahun." Maka Umar bin Khattab akhirnya bermusyawarah dengan para sahabat, maka merujuklah 3 usulan. Usulan pertama, penanggalan tahun ini dimulai dari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata lahirnya Nabi para sahabat berselisih. Ada mengatakan 12 Rabiul Awal, ada mengatakan 9 Rabiul Awal, ada sahabat yang mengatakan Nabi lahir bukan di bulan Rabiul Awal, tapi di bulan Rajab. Kenapa para sahabat berselisih tentang tentang tanggal lahir Nabi? Karena Nabi lebih tua dari sahabat. Sahabat tidak menangi Nabi lahir. Nabi dengan mertuanya Abu Bakar As-Siddiq selisih 3 tahun. Lebih tua Nabi. Nabi wafat 11 Hijriah, Abu Bakar wafat 13 Hijriah di usia yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mertuanya yang lain yaitu Umar ibn Khattab, karena Nabi menikahi Hafsah binti Umar. Dengan Umar selisih 13 tahun, lebih tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya penanggalan tahun dimulai lahirnya Nabi, usul ini ditolak. Maka usul yang kedua, penanggalan tahun ini yang betul-betul sahabat menangi adalah
wafatnya Nabi. Nabi wafat di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah. Tapi ternyata para sahabat menolak karena hari wafatnya Nabi adalah hari yang paling sedih. Mereka khawatir mengingat kembali Nabi sehingga kembali dilanda kesedihan. Maka usul yang paling diterima yang ketiga, penanggalan tahun Hijriah dimulai dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hijrah Nabi bukan di bulan Muharram. Hijrahnya Nabi dimulai beliau keluar dari rumah tanggal 27 Safar sampai di Kuba 8 Rabiul Awal dan sampai ke Madinah 12 Rabiul Awal. Selama 15 hari beliau hijrah. Yang jadi pertanyaan saya kepada jenengan semua, kenapa dimulai dari bulan Muharram? Pripun Bu, kenapa bulan Muharram? Karena Muharram adalah bulan pertama di dalam Islam. Maka penanggalan Hijriah ini penanggalan bulan. Kalau Masehi penanggalan Samsiyah itu matahari. Matahari dan bulan ini sama-sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, walabisu fi kahfihim salasatu mi'ah wa zidnahum tis'ah. Ashabul Kahfi ini tinggal di gua selama 300 tahun ditambah 9. Bukan 309 tahun, Pak. 300 ditambah 9. Para ahli tafsir mengatakan 300 tahun adalah Masehi, 309 adalah Hijriah. Setiap 1 tahun antara Hijriah dan Masehi selisih antara 10 sampai 11 hari. Kalau 100 tahun selisihnya adalah 3 tahun. Kalau 300 tahun selisih 9 tahun. Dados Nabi Sedo itu kalau hijriahnya adalah 63 tahun lebih 4 hari. Tapi kalau Masehi tidak ada 63. Mungkin 61 lebih sekian. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita melihat bagaimana peristiwa Hijriah ini terjadi dan bagaimana rentetan sejarah yang bisa kita ambil ibrah di dalam hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai di tahun ke-11 Fisanati hadiyata asrah qaddima Makkata sittatu nafarin min Arabi Yasrib lil hajj. Di tahun 11 kenabian datanglah 6 orang penduduk Madinah ke kota Mekah untuk haji. Nabi betul-betul memanfaatkan momentum haji itu untuk dakwah. Beliau dakwahi 6 orang ini. Ternyata 6 orang ini menyambut dengan sambutan yang sangat baik. Semuanya masuk Islam. Saya bertanya, kenapa penduduk Madinah ini cepat sekali masuk Islam, mudah sekali masuk Islam daripada penduduk Mekah? Jawabannya, fa'amanu bihi wa saddaqahu. Mereka beriman dan membenarkan, wa qalu fima bainahum, dan berkata di antara mereka, wallahi innahu nabiyyu alladzi ta'idu nabiyyahud fala yasbiquna ilaih. Maka orang-orang Ansor mengatakan, demi Allah, ini nabi yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi, maka kami akan mendahului mereka beriman lebih dulu daripada orang Yahudi. Karena orang Yahudi banyak
mengintimidasi orang-orang Madinah. Kalau nanti Nabi kami hadir, kami akan memerangi kalian. Ternyata nabinya bukan dari golongan Yahudi, tapi golongan Quraisy. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, orang Yahudi itu hijrah dari Palestina ke Mekah. Itu bukan seperti saya pindah dari Solo ke Secang dalam rangka mencari Pangupojiwo. Mereka datang berduyun-duyun di Khaybar, di Wadi Qura, sampai di kota Madinah ada Bani Kenekok, Bani Nadir, Bani Quraidah. Ternyata mereka di sana itu karena mengimani Taurat. Di dalam Taurat itu ditulis akan datang seorang nabi, yang nabi itu tinggal di daerah yang banyak pohon kurma. Maka tidak ada satupun orang Yahudi yang tinggal di Mekah, karena Mekah itu jarang pohon kurma. Perkebunan kurma ya di sekitar kota Madinah. Jadi mereka datang transmigrasi itu bukan karena dunia, karena mengamalkan agamanya. Tapi ternyata nabinya bukan golongan mereka. Fisanati saniya asrah qadima isna asara rajulan min arabil Madinah. Maka di tahun 12 kenabian, 1 tahun kemudian, ketika haji, 6 orang ini datang membawa 6 lagi, menjadi 12 orang. Kalau tanglet dakwahnya naik berapa persen, Bu? Dari 6 jadi 12? 100%. Perkembangan di Madinah ini sangat pesat. Tapi Nabi takut, Nabi khawatir dengan pesatnya perkembangan Islam, kalau tidak diimbangi dengan ilmu bisa menjadi sesat. Karena mereka bertemu Nabi cuma 1 tahun sekali ketika haji. Maka Nabi cerdas, ya, walama raja'u ila biladihim arsala ma'ahum rasul man yu'allimuhumul Islam wa yufaqihuhum fiddin. Jadi ketika 12 orang itu pulang, disangoni Nabi dengan 1 orang, yaitu Mus'ab bin Umair, untuk mengajarkan Islam kepada mereka, untuk memahamkan agama mereka. Fantasarul Islam bisababihim hatta lam yabqa baitun min buyutil Madinah illa wa fihi dzikrul Islam. Sampai Islam tersebar di kota Madinah, ya, tidak ada 1 rumah penduduk Madinah kecuali telah mengenal Islam. Ini Masya Allah, ini tahun 12 kenabian. Tahun 13 kenabian menjelang hijrah, fi sanati salisah asrah min nubuwah wafada al-salam salasatun wa sab'un rajulan wa mra'atani min arabil Madinah. Datang haji tahun 13 kenabian, datang 73 laki-laki ditambah 2 orang perempuan untuk masuk Islam. 75 orang, Masya Allah. Ini penduduk Madinah. Saya bertanya kepada jenengan, perlu berapa orang Nabi mengislamkan Madinah supaya jenengan tidak berkecil hati? Dimanapun, di suatu kelompok organisasi mungkin jumlahnya banyak, aslinya yang jalan itu cuma 20% Pak, atau kurang. Ternyata Nabi mengislamkan kota Madinah itu cuma 4 orang. 1 Asad bin Jararah sebagai penduduk asli, kedua Mus'ab bin Umair sebagai ulamanya, ketiga Usaid bin Hudair sebagai tokoh masyarakatnya, yang terakhir Sa'ad bin Mu'ad sebagai pembesar puncak tokoh yang ada di kota
Madinah. Jadi suatu negeri ini bisa menerima dakwah dengan sangat cepat kalau tokohnya sudah masuk Islam. Kenapa Mekah itu sulit berkembang? Yang masuk Islam cuma rakyat biasa. Tokoh-tokohnya belum masuk Islam, tidak layak untuk hijrah. Di Taif juga sama, di Habasah juga sama. Maka Madinah adalah daerah yang paling layak untuk hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan ya. Lama amilat Quraisyun bintishar Islam fil Madinah saddaril adha ala ashabi Rasul sallam. Ketika orang Quraisy mengetahui Islam tersebar di kota Madinah, maka mereka memperkeras intimidasinya, menguatkan gangguannya kepada para sahabat. Fa'amarahum bil hijrah ilal Madinah wa ilhaqi bi ikhwanil ansar. Maka Nabi perintahkan para sahabat untuk hijrah supaya mereka bertemu dengan saudaranya orang-orang Ansor. Jadi yang hijrah pertama adalah keluarganya Abu Salamah. Istrinya namanya Ummu Salamah. Ini keluarga yang pertama kali hijrah. Wa fakharaju mim Makkah khufyah. Mereka hijrah dari Mekah ke Madinah sembunyi-sembunyi. Yang tidak sembunyi-sembunyi cuma Umar. Umar umumkan kepada orang-orang Mekah, barang siapa yang pengen anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, temuilah aku di balik bukit Sofa. Tidak ada satu orang pun orang Mekah yang mau menghalangi Umar untuk hijrah. Jadi Umar itu lenggang kangkung jalan dari Mekah ke Madinah aman. Wa arada Abu Bakrin ayyuhajaru fama Rasul fa baqiya ma'u bi Makkah. Terus ketika Abu Bakar pengen hijrah dilarang Nabi. Kenapa dilarang? Karena Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang akan menemani hijrahnya Nabi. Terus para sahabat sudah hijrah, Nabi masih berada di kota Mekah menunggu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittifaqu Quraisyun ala qatli Rasul. Maka orang-orang kafir Quraisy akhirnya bersepakat untuk membunuh Nabi. Lama ra'at Quraisyun anna sallam saralahu ashabun wa ansar dafi'una anhu. Ketika orang Quraisy melihat orang-orang Ansor membela Nabi, wa yansuru da'watuhu, dan menyebar dakwahnya, samamu ala qatlihi, maka orang-orang Quraisy ingin sekali membunuh Nabi. Rapatnya di Darul Nadwah, dan rapat itu dihadiri oleh iblis. Jadi iblis itu datang di zaman Nabi cuma 2 kali. Satu ketika Nabi hijrah, yang kedua ketika perang Badar. Jihad dan hijrah itulah iblis datang sendiri tanpa mewakilkan kepada orang lain. Saya bertanya kepada Bapak, kok bisa iblis yang tidak dikenal oleh orang-orang Quraisy ikut duduk rapat? Kok diizinkan? Ini pun ibu, padahal orang asing. Padahal Darul Nadwah itu yang rapat hanya para tokoh Quraisy yang usianya di atas 50 tahun. Tapi kenapa iblis yang menyerupai seorang kakek-kakek dari Najd dibolehkan? Karena waktu itu iblis datang menyerupai seorang kakek dari Najd, memakai jubah yang sangat bagus, bicaranya juga sangat baik, sangat elok, berkarisma,
argumennya juga bagus, maka dia diterima sebagai anggota rapat, anggota majelis. Karena penampilan casingnya baik. Seperti jenengan enten undangan rapat teng artos para pejabat. Nah jenengan mereka ngangge mobil hejat nggih. Protokolernya mikir lagi diundang apa ora iki. Penampilan itu penting, penampilan. Berbeda dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu ikut rapat di Darul Nadwah. Pertama kali rapat di Darul Nadwah usianya baru 29 tahun. Tapi Abu Jahal diizinkan. Saya bertanya, niki Abu Jahal niki melanggar konstitusi mboten niki? Nggih. Urung tuwa. Tapi kenapa diterima? Karena Abu Jahal punya kapasitas, punya ilmu, sampai orang-orang Arab mengatakan Abu Jahal itu Abu Hatam, bapak ilmu pengetahuan. Tidak cuma orang Arab yang mengakui, Nabi mengakui ketokohan dan keilmuan Abu Jahal. Sampai Nabi berdoa, Allahumma azil Islam illa hadani rajulaini imma Amr bin Hisam wa imma Umar ibn Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya dua orang yang kamu cintai. Salah satu dua orang yang kamu cintai. Amr bin Hisam itu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ternyata Allah lebih memilih Umar, yang menunjukkan Nabi betul-betul mengharapkan keislaman Abu Jahal. Dan satu-satunya usulan yang diterima adalah usulannya Abu Jahal. Apa usulannya? Saking cerdasnya Abu Jahal, dia mengatakan wattafaqu ala ya'khudu min kulli qabilatin syaban. Mereka bersepakat untuk mengambil satu pemuda di setiap kabilah. Wa tatami'u amama darihi. Pemuda itu akan berkumpul di depan rumahnya Nabi. Fa idza kharaja darabahu darbatan rajulin wahid. Kalau Nabi keluar, nanti Nabi akan ditebas dengan pedang. Beramai-ramai mereka membunuh Nabi. Supaya apa? Yatafarraqa damuhu fil qabail. Supaya darah Nabi ini dibagi ke semua kabilah. Fala yaqdiru aqaribuhu ala muharabatil arabi kullihim. Supaya kerabat Nabi, Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib tidak mampu menuntut balas. Mereka akan menerima diat tebusan uang dengan wafatnya Nabi. Ini usulan yang cerdas. Bertemu setan dunia dan setan langit, yaitu iblis. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk hijrah. Maka di kesempatan pagi ini kami akan membahas satu ayat, ayat hijrah, surat At-Taubah ayat 40. Ini oleh jenengan surat At-Taubah ayat yang ke-40. Apa bunyinya? Illa tansuruhu faqad nasarallah. Jika kamu tidak menolong Muhammad, sungguh Allah yang akan menolong. Illa tansuru, tansuru niku fi'il madhi napa fi'il mudhari'? Fi'il mudhari', kata kerja sekarang dan akan datang, yang menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu akan selalu ada, kapanpun, dimanapun. Fakot itu taukid, penguat. Nasoro fi'il napa? Nasoro fi'il maldi, kata kerja yang sudah terjadi, yang menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu sudah ada sebelum Nabi ada. Sejak zaman para nabi, Allah sudah tolong nabi-nabi yang lain. Illa tansuruhu
faqad nasarallah. Jika kamu tidak menolong Muhammad, sungguh Allah yang akan menolong. Kapan Allah menolong di ayat ini? Dimulai dari kata id. Kalau dalam nahwu id itu namanya dzarf, ya, yang menunjukkan waktu. Ada yang dzarf yang menunjukkan tempat. Dzarf zaman waktu, kalau dzarf makan tempat. Id akhrajahul ladina kafaru. Ketika orang kafir mengeluarkanmu dari kota Mekah. Kula tanglet diusir niku enak napa mboten? Diusir. Diusir nggih. Pol rapenake. Pol rapenake. Kula ngrasake teng Secang niku kontrak pun ping 5 kula, Pak. Pun pindah 5 kali, betul jenengan pinten Pak nggih? Sampun. Wah, sampun 5 kali pindah. Jadi saya pernah tinggal di pinggir jalan itu, samping gereja, ada gereja. Nempel dengan gereja pinggir jalan itu sampingnya masjid. Belum ada 1 tahun disuruh pergi, walaupun diberi ganti rugi. Penak mboten, Bu? Niku mumet mboten, Bu? Mumet. Tapi kalau saya tidak diusir, bisa jadi saya belum punya rumah hari ini. Akhirnya diusir, yang golek-golek kapling. Berapa tahun lagi nanti rezeki bangun. Sebagaimana Nabi Yusuf, kalau Yusuf itu tidak dibuang dari sumur ke sumur, tidak akan mungkin Yusuf sampai ke negeri Mesir menjadi seorang menteri. Kalau Nabi Muhammad tidak diusir dari Mekah, tidak akan mungkin beliau sampai kota Madinah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, laula hijrata fakuntu ansorian. Kalau bukan karena hijrah, saya adalah orang Ansor. Madinah adalah tempat kebesaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Pertolongan itu ketika diusir. Ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu luas. Mungkin manusia melihat sulit, susah, ternyata di balik kesusahan itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al usri itu pakai alif lam, gitu. Namanya dalam istilah nahwu ini ma'rifah. Alif lam menunjukkan bahwa kesulitan itu cuma satu, cuma itu aja. Tapi yusra tidak memakai alif lam, itu nakirah yang menunjukkan bahwa kemudahan itu banyak. Tidak akan mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan banyak kemudahan. Yang kedua, saniyasnaini idhuma fil ghar. Pertolongan Allah ketika di dalam gua. Maka Allah berfirman kepada ashabul kahfi, fa'u ilal kahfi yang syurlakum. Wahai ashabul kahfi, masuklah di gua. Di gua itu Allah sebar rahmatnya. Di tempat yang sempit ternyata ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jenengan bayangke Gua Sur itu sama dengan Gua Selarong, gitu. Gua Sur itu letaknya 6 kilo ke selatan dari kota Mekah, berada di pegunungan Jabal Sur, benten kali Gua Hira, gitu. Gua Hira itu berada di kota Mekah. Di gunung mana Gua Hira, Ibu? Di Jabal Rahmah, ya. Dekat dengan Mina, dekat dengan Aqabah, ya. Kalau Gua Sur di luar kota Mekah ke arah Yaman, ya, 6 kilo dari Mekah ke selatan. Gua Sur itu cuma celah. Kepala Nabi masuk, perut Nabi masuk, kaki Nabi dan kakinya Abu Bakar masih di luar. Maka pada hadis saya mengatakan Gua Sur itu ada laba-laba, ada burung merpati, hadisnya dhaif. Tidak akan mungkin Abu Bakar khawatir kondisi Nabi.
Berapa hari yang lalu saya disuruh ngisi di Karasidenan, ngisi tentang Pangeran Diponegoro yang nama kecilnya Raden Mas Muntahar, diberi nama bapaknya Raden Mas Ontowiryo. Ketika bapaknya dikukuhkan menjadi Sultan Hamengkubuwono III, disematkan gelar Diponegoro. Ketika nyantri, beliau memakai nama Abdurrahim. Ya, ketika perang melawan Belanda, namanya diganti Abdul Hamid. Yang paling berat Diponegoro itu ketika berperang melawan Bupati pertama Purworejo, Cokronegoro I, yang dulu sama-sama nyantri di Melangi, Yogyakarta. Tunggal guru, berbeda ideologi. Kalau jenengan lihat bagaimana Cokronegoro I bertemu dengan Diponegoro itu membuat buku buku alasan apa yang dia pakai kenapa berperang dengan Diponegoro. Saya ke sana, saya lihat di museum ada 4 kursi, Pak. Kursinya dekok ya, 2 residen dan kursi yang diduduki Pangeran Diponegoro. Kursi ketika berunding, 3 kursi itu kondisinya utuh, tapi ternyata kursinya Pangeran Diponegoro itu rusak. Sekarang dimasukkan ke almari. Kalau tanget kok sakit rusak itu pripun, Pak? Nah, kok rusak pripun, Bu? Kalau tanget kalih juru kuncine kok sakit rusak. Niki olah para penziarah nyuwili penjalin. Jadi penjalinnya diambili, nggih jimat mungkin nggih ngalep berkah. Sing rusak para penziarah niku ada dimasukkan ke museum. Nek enggak nggih penjalinnya telas nih. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertolongan yang kedua, ikhuma fil ghor, ketika berada di dalam gua. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Bakar di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Abu Bakar mengatakan, nabartu illa aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghor wa hum ala ru'usina. Ya Rasulullah, aku melihat kaki-kaki orang-orang musyrik, sedangkan kita berada di gua, wa hum ala ru'usina, sedangkan mereka berada di atas kepala kita. Abu Bakar sudah takut. Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, tidaklah kamu tahu kalau 2 orang yang ketiganya adalah Allah. Kalau Allah sudah campur tangan urusan manusia, pasti kita akan menang. Allah sudah campur tangan. Apa pertolongan Allah ketika Nabi berada dalam gua? Orang kafir Quraisy, Allah tutup matanya, tidak melihat kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi cerdas, larinya ke selatan, padahal Madinah ke utara, ke selatan baru ke utara. Itu saja Nabi meminta Amir bin Fuhairah untuk mengembala di sekitar Gua Sur untuk menghilangkan jejak kaki Nabi. Tapi ternyata musuh cerdas. Ini pentingnya dakwah itu kayak Nabi, ya? Betul-betul beliau ini memiliki strategi yang sangat cerdas. Tidak sporadis, ya? Tapi ternyata musuh juga cerdas. Kenapa musuh bisa tahu jejak kaki Nabi terakhir di Gua Sur? Ternyata orang Quraisy menyewa seorang ahli khilafah. Khilafah itulah ahli mengetahui jejak kaki. Walaupun jejak kaki itu sudah dihapus, bisa dimunculkan kembali. Seperti jenengan di Facebook nulis sesuatu, jenengan hapus, oleh ahli IT jejak digital itu tidak hilang. Ya, itu adalah ahli khilafah karena dia tinggal di gurun. Maka ada orang-orang yang di gurun itu punya keahlian melacak jejak kaki. Ini pertolongan yang kedua. Pertolongan yang ketiga, id yaqulu li sahibihi
la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi berkata kepada kawannya yaitu Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Saya bertanya, Abu Bakar ketika hijrah takut mau boten? Boten. Beliau cuma khawatir. Yang ditakutkan itu kondisi Nabi, bukan kondisi dia. Kalau takut kalimatnya bukan la tahzan, tapi la takhaf innallaha ma'ana. Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini berbeda dengan kalimatnya Bani Israel ketika dikejar oleh Fir'aun. Bani Israel mengatakan kepada Musa, ya Musa, inna lamudrakun, pasti kami ketangkap. Maka Musa mengatakan, kalla, sekali-kali tidak, inna ma'iya rabbi sayahdin. Ketika Allah bersamaku, Allah akan memberi aku petunjuk, yaitu dibelahnya laut. Saya bertanya kepada Bapak, kenapa kalimatnya Nabi innallaha ma'ana, sedangkan kalimatnya Musa inna ma'iya rabbi sayahdin? Kalau Nabi mengatakan Allah bersama kita, kalau Musa mengatakan Allah bersama saya. Ini benten Ibu, karena imannya Bani Israel tidak akan mampu melampaui imannya para sahabat. Nabi berjuang bersama sahabat, sedangkan Bani Israel yang berjuang cuma Musa. Contohnya, ketika mereka sudah selamat dari Laut Merah di negeri yang Allah janjikan, ternyata negeri itu dikuasai bangsa yang kuat. Bani Israel dengan sangat kurang ajarnya mengatakan kepada Musa, ya Musa, ya, idhab anta wa rabbika faqatila inna hauna qaidun. Wahai Musa, pergilah bersama Tuhanmu, berperanglah bersama Tuhanmu, aku di sini tak duduk-duduk. Nek menang ya aku melu, nek kalah aku selamat. Ini Bani Israel lah. Kurang ajar ya? Ini kurang ajarnya Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, la tahzan innallaha ma'ana fa anzalahu sakinatahu. Dados kemenangan itu dimulai dengan diberi sakinah, ketenangan. Maka ciri penghuni surga itu jiwanya tenang. Karena Allah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Maka dalam perang Badar itu, perang Badar, para sahabat sebelum perang itu di medan pertempuran, mereka banyak diserang rasa kantuk sampai pedangnya jatuh. Ngantuk itu menimbulkan apa? Ketenangan. Nek enten pengajian kok enten sing sare, insyaallah diberi kemenangan, gitu. Saking tenangnya ngaji sahabat tidur diberi apa? Sakinah. Yang kedua, setelah diberi ketenangan, fa'anzalahu sakinatahu wa yadahu bijunudi lam taroha. Allah kuatkan dengan pasukan yang tidak dilihat, yaitu para malaikat. Wa ja'ala kalimatul ladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya ulia. Allah jadikan kalimatnya orang kafir itu rendah, wa kalimatullahi hiya ulia, dan kalimatnya Allah tinggi. Perlu diingat Bapak Ibu-ibu, kenapa Allah mengatakan wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya ulia. Seharusnya kalau di depan itu pakai fathah kalimata, seharusnya kalimat berikutnya adalah kalimatullah hiya ulia. Tapi Quran mengatakan kalimatullah. Seharusnya naat
mengikuti yang di depan. Tapi kenapa Quran konsekuen dengan kalimatullah? Para ahli tafsir mengatakan kalau itu kalimatnya orang kafir itu kadang rendah, kadang tinggi. Mungkin hari ini tinggi, Pak. Israel dan Amerika memiliki kemampuan. Tapi kalimat Allah pakai domah menunjukkan bahwa kalimat Allah tidak pernah rendah. Kalimat Allah selalu tinggi. Maka kalimatullah hiya ulia. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi 3 hari di Gua Sur, kemudian Nabi berangkat dari Gua Sur ini ditemani 3 orang, ditemani 2 orang, Abu Bakar dan Abdullah ibnu Uraikid, seorang penunjuk jalan. Abdullah ibnu Uraikid ini masih musyrik. Ini dalil menunjukkan kita boleh bermuamalah dengan non muslim. Dia yang menunjuk jalan. Jadi jalannya bukan jalannya para kafir dagang. Jalannya itu sepanjang Laut Merah. Nabi melewati pinggir pantai. Ya. Satu-satunya yang bisa menemukan Nabi cuma Suraqah ibnu Malik, kepala kabilah Bani Judzum. Ketika Suraqah itu mengejar Nabi, Suraqah selalu jatuh. Kemudian Suraqah masuk Islam. Nabi mengatakan, ya Suraqah, kalau usiamu panjang, kamu akan aku beri siwa Kisra, gelangnya Raja Persia. Bayangno Bu, Nabi diaoyak dados DPO, kepalanya dihargai 100 ekor onta, tapi Nabi optimis bahwa Persia akan jatuh. Betul, 20 tahun kemudian ketika Nabi wafat, 20 tahun kemudian zamannya Umar bin Khattab, ya, 20 tahun dari peristiwa Nabi bertemu Suraqah. Karena Umar bin Khattab itu memerintah, ya, dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, 10 tahun Persia jatuh ke tangan Islam. Waktu itu Suraqah bin Malik dalam kondisi yang sudah tua, badannya bungkuk, dipanggil Umar, ya Suraqah, ini janji nabiku kepadamu, saya beri gelang. Gelangnya siapa? Raja Persia. Kemarin saya nganter tetangga ke rumah sakit, cerita, Pak Isa, kemarin saya jual emas, ngelunasi utang anake, beli tahun 2010 seharga 135 juta. Hari ini saya jual laku sekitar 250. Lumayan ya, 2 on Pak, 2 on. Ini batinnya 100 juta. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah yang bisa kita ambil dari ucapan Nabi kepada Suraqah bahwa nanti kamu akan memakai gelangnya Kisra? Hikmah ini surat Ad-Duha, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ini penutup saya nih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Pasti nanti kamu akan diberi oleh Allah dengan pemberian yang kamu ridho. Bayangkan Bapak Ibu-ibu, lam itu lam taukid, kok bertemu saufa. Saufa itu artinya nanti. Kepastian kok bertemu dengan nanti. Apa maknanya? Allah ingin mengajarkan kepada nabinya, pasti Allah beri, tapi nanti. Nabi diajari bersabar. Dan Nabi mengajarkan kalimat ini juga kepada para sahabat. Pasti Allah beri, tapi nanti. Maka mari Bapak Ibu-ibu, kita didik anak kita dengan firman Allah,
wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Pasti diberi, tapi nanti. Tidak semua keinginan anak kita beri, tetap kita beri Pak, tapi nanti supaya mereka belajar menunggu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Suraqah ibnu Malik, dia belajar kesabaran menunggu janji Allah 20 tahun kemudian betul-betul terwujud, dia mendapatkan apa? Gelangnya Raja Persia. Ini ada 10 menit tadi, mulai jam 7:15 kami buka untuk pertanyaan kalau ada. Enggak Bu? Silakan, monggo. Bu. Terdengar. Ini ada pertanyaan tentang Asma binti Abu Bakar. Perlu diingat Bapak Ibu-ibu, hijrah Nabi itu yang berperan cuma satu keluarga. Kenapa cuma satu keluarga yang berperan? Nabi ingin rahasia ini cuma Nabi dan Abu Bakar. Jadi yang berperan untuk hijrah Nabi cuma keluarganya Abu Bakar. Satu anaknya Abdullah bin Abu Bakar yang ditanam Nabi di kota Mekah untuk jadi intel, mencari informasi pergerakan orang-orang Mekah. Itu anaknya Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian pembantunya Abu Bakar yang bernama sahabat mulia ya, yang mengembalakan kambing ya, mengembalakan kambing di sekitar gua Sur ya. Itu juga pembantunya Abu Bakar. Kemudian anaknya Asma. Asma ini berbeda dengan Aisyah ya. Sama-sama anaknya Abu Bakar tapi beda ibu. Asma itu nanti menikah dengan ya sepupu Nabi Zubair bin Awam, anaknya binti Nabi Sofiyah binti Abdul Muthalib ya. Jadi Asma binti Abu Bakar itu, kalau ada yang mengatakan beliau membantu Nabi naik ke mana itu namanya Bukit Sur, di Gua Sur dalam kondisi hamil, itu nggak betul. Karena Asma melahirkan anak Abdullah bin Zubair itu ketika di Madinah, maka Abdullah bin Zubair menjadi sahabat yang pertama kali lahir, sahabat yang hijrah ke Madinah yang pertama kali lahir di kota Madinah. Jadi laki-laki yang pertama, bayi yang pertama kali lahir dari pihak Muhajirin adalah Abdullah bin Zubair. Apa peran Asma binti Abu Bakar? Perannya adalah membawakan resum, membawakan makanan untuk Nabi dan ayahnya. Setiap pagi dan sore beliau datang ke sana memberi makan. Ketika bertemu Abu Jahal, kemudian Abu Jahal bertanya, di mana bapakmu? Asma mana nggak tahu, dipukul Pak, sampai lepas antingnya. Itulah pengorbanan seorang Asma ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala catat di dalam catatan yang terbaik, karena beliau termasuk sahabiyah yang luar biasa. Tapi perlu diingat Bapak Ibu-ibu, ternyata di usia yang tua Asma bercerai dengan Zubair bin Awam. Jadi sama-sama ahli surga, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk bercerai di usia yang sudah tua. Akhirnya Abdullah Zubair bin Awam menikah dengan Atikah ya. Tapi semua ada hikmahnya. Ketika beliau bercerai dengan Abdul Zubair bin Awam, Asma tidak pernah mau menikah karena Zubair adalah cinta sejati beliau ya, sampai beliau meninggal. Dan anak-anaknya Asma itu ulama ya. Abdullah bin Zubair sahabat ya. Anaknya Mus'ab bin Zubair menjadi gubernur Mekah. Anaknya yang terakhir Urwah bin Zubair menjadi seorang tabi'in
ahli ilmunya penduduk Mekah, masya Allah. Ini anak-anak yang luar biasa. Monggo ada lagi bapak ibu-ibu 5 menit lagi. Enten boten? Nek boten enten ya alhamdulillah. Bapak kok ada yang ditanyakan? Karena ya Dunaktaini. Ya, Dunaktaini adalah orang yang memiliki 2 ikat pinggang. Karena beliau gunakan ikat pinggangnya itu untuk ya itu ya untuk menawi ya makanan Nabi ya. Dengan sabuknya dibelah 2 maka digelari Dunaktaini ya. Orang yang memiliki 2 sabuk. Ada bapak ibu-ibu monggo? Karena jam 8 saya nanti mau ngisi ke Semarang Pak, ini berangkat jam 8 Pak. Seharusnya nanti sore di Gemawang karena di Semarang lebih dahulu. Boleh kan bapak ibu? Alhamdulillah jazakumullah. Kita kembalikan kepada beliau Bapak Wang sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun jazakumullah khairan katsiran Ustaz Isa Abdullah telah memberikan tausiah luar biasa. Saya tidak ngantuk. Kemarin saya tidak ngantuk. Saya mendengarkan tentang riwayat tahun Hijriyah. Kenapa tahun Hijriyah? Kenapa diambilnya dari waktu hijrah Nabi, bukan lahirnya Nabi, bukan wacana Nabi. Tadi diterangkan sangat jelas. Bapak-Ibu sekalian, monggo dinten menika infak panjenengan masuk kawan atus 410.000, terus total kekayaan 10.638.000 total kekayaan. Ya, monggo saya minta persetujuan saja yang tadi saya awal, bila kita disambati 2 titik pembangunan di Aum Muhammadiyah. 1 titik di Bengkal, 1 titik di Tratap. Bahkan dulu ada tim yang kesini untuk datang sendiri memaparkan dan kemudian nembung ke kami di ruang itu. Pertanyaannya, kita mau ngelongi berapa dari angka 10 juta ini? Kita longi 2 juta atau 3 juta atau 4 juta? Monggo ibu-ibu 2 juta, 3 juta atau 4 juta atau lebih? 4 juta. Nggih, dikurangi 4 juta, kita tasarufkan ke kanan 2 juta, ke kiri 2 juta, ngaten nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah memberikan ijol yang lebih baik untuk kita semua, untuk majelis ini yang mengikhlaskan untuk ngewangi pembangunan. Ya. Mekaten Bapak Ibu sekalian, monggo dipun bungkasi kanthi hamdalah disambung doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.